Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahmanaila, NIM G00230007 dari kelompok A5. Di sini saya akan menerangkan mengenai anatomi sistem kardiorespirasi. Baik, di sini pertama ada faring. Nah, faring itu adalah saluran yang menghubungkan kafum nasi dan kafum oris dengan laring dan esofagus. Faring ini terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, pada gambar ini, yang merah ini adalah nasofaring, terus yang hijau ini orofaring, kemudian yang kuning adalah laringofaring. Kalau nasofaring ini terletak di posterior kafum nasi dan orofaring ini terletak di posterior kafum oris. Kemudian pertama kita akan bahas mengenai nasofaring. Nasofaring ini letak skeletopisnya di vertebrae cervical 1 sampai vertebrae cervical 2. Nah, dia ini berfungsi untuk respirasi. Pertama, di nasofaring ini ada koana. Koana ini merupakan pintu belakang dari hidung. Kemudian ada optae atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii. Apa sih itu? Itu adalah lubang yang menghubungkan nasofaring dengan auris media atau telinga tengah. Nah, ostiumnya ini merupakan pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachii. Kemudian ada tonsila pharyngeal di sini. Dia itu terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, kalau dia ini mengalami pembesaran, nanti akan menjadi hipertrofi adenoid. Kemudian ada torus tubarius ini di sini. Nah, dia itu merupakan peninggian di posterior dan superior dari optae dan dibentuk oleh cartilagena tuba. Kalau di gambar ini bisa dilihat juga di sini torus tubariusnya. Kemudian ada torus levatorius, yaitu peninggian di inferiornya optae dan dia itu dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Gambar ini bisa kita lihat torus levatorius yang ini. Nah, kemudian ada recessus pharyngeus ini di sini. Dia itu letaknya di dorsal torus tubarius dan dia membentang sampai ke atap faring. Jadi torus tubarius kan yang ini. Lalu ada di dorsalnya atau di belakangnya itu ada recessus pharyngeus di sini. Itu membentang sampai ke atap faring. Nah, di membran mukosanya ini kadang-kadang ada jaringan limfoid, namanya tonsila tubaria. Nah, selanjutnya ke orofaring. Orofaring ini letak skeletopisnya di vertebrae cervical 2 sampai vertebrae cervical 3, di belakang kafum oris. Nah, dia ini fungsinya untuk pencernaan. Di sini ada gambar, kalau kita lihat faring dari posterior, kalau yang ini gambar kalau kita lihat faring dari superior. Nah, pertama di orofaring ini ada isthmus faucium yang ketika kita melakukan menelan atau makan itu nanti akan terbuka, sedangkan kavitas laringis akan menutup. Jadi ketika kita makan itu kita tidak bisa sambil bernafas, karena kalau kita saat bernafas kemudian kedua-duanya akan terbuka antara isthmus faucium dan kavitas laringis, nanti akan membuat kita tersedak. Nah, kemudian ada arcus palatoglossus ini itu merupakan pelipatan mukosa di anterior dan ada karena adanya pendesakan dari musculus palatoglossus. Nah, kemudian ada juga arcus palatopharyngeus ini yang di sini. Nah, dia itu merupakan pelipatan mukosa di bagian posterior. Nah, ada karena adanya pendesakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada juga tonsila palatina. Kemudian lanjut ke laringofaring. Laringofaring ini terletak skeletopis di vertebrae cervical 3 sampai vertebrae cervical 5. Letaknya ada di posterior dari laring. Kemudian bangunan pentingnya itu ada aditus laringis ini. Dia itu merupakan pintu masuk menuju laring. Kemudian ada fossa piriformis yang di sini dan di sini itu merupakan
tempat untuk menampung benda tajam yang tertelan. Dan ini ada di kanan kirinya laryngofaring ya. Di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur eksternal dari jantung atau core. Nah, jantung ini kalau dilihat dari luar itu punya apex, basis, terus 4 margo dan 4 fasies. Nah, di sini apexnya. Dia ini apexnya terletak setinggi SIC atau spatium intercostal 5 sinistra, dan kalau pada orang hidup nanti bisa teraba ictus cordis. Kemudian untuk fasiesnya itu ada fasies pulmonalis yang menghadap ke pulmo. Dia ini ada 2 fasies, pulmonalis yang dexter sama sinister. Kemudian fasies sternocostalis yang terletak di bagian anterior dan fasies diafragmatica di bagian inferior. Kemudian si core atau jantung ini punya 4 chamber atau ruangan, yaitu ini pertama ada atrium dextra, kemudian ventricle dextra, lalu ada atrium sinistra, kemudian ventricle sinistra. Ini adalah gambaran jantung dari anterior, kalau yang ini adalah gambaran jantung dari posterior. Nah, kemudian kita bahas struktur internalnya. Yang pertama di sini ada atrium dextra. Nah, atrium dextra ini punya ruangan halus namanya sinus venarum cavarum. Kemudian ada juga ruangan kasar yang dibentuk oleh musculus spectinati. Ini kayak kasar-kasar terdiri dari otot gitu. Nah, kedua ruangan ini tadi akan dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam. Di sini ada crista terminalis. Kemudian di luar akan membentuk suatu alur yang namanya sulcus terminalis. Nah, si atrium dextra ini dipisahkan dengan atrium sinistra dengan sekat, yaitu septum interatrial. Kemudian di atrium dextra ini ada juga bangunan yang namanya fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval yang ada saat kita masih fetus atau bayi. Nah, kalau saat kita sudah lahir, foramen oval ini akan membentuk fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Kemudian antara atrium dextra sama ventricle dextra itu nanti akan ada dipisahkan oleh suatu katup, yaitu namanya katup tricuspidalis atau katup atrioventricularis dextra. Nah, si atrium dextra ini dimuarai oleh 4 vena. Yang pertama ada vena cava superior ini, kemudian melalui ostium vena cava superior, kemudian dimuarai oleh vena cava inferior lewat ostium vena cava inferior. Nah, di ostium vena cava inferior ini ada juga valvula Eustachii. Kemudian dimuarai oleh sinus coronarius melalui ostium sinus coronarius, yang kemudian di sana juga ada valvula Tebesi. Terus setelah dia dimuarai oleh vena cordis minime melalui foramina venarum minimarum. Kemudian kita bahas mengenai ventricle dextra. Ventricle dextra ini tersusun atas ligi-ligi yang menonjol, yaitu namanya trabecula carne. Nah, trabecula carne ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada musculi papillaris ini. Musculi papillaris ini nanti bagian puncaknya itu akan dihubungkan dengan katup tricuspidalis yang tadi menghubungkan ventricle dextra dengan atrium dextra melalui chorda tendinea. Ini chorda tendinea yang ini. Kemudian trabecula carne itu tadi ada juga trabecula septum marginalis ini. Di trabecula septum marginalis ini terdapat bundle of His yang berperan dalam sistem konduksi jantung. Kemudian ada juga rigi-rigi biasa. Nah, si ventricle kanan ini dipisahkan dengan ventricle sinister oleh septum interventriculare. Kemudian berhubungan dengan truncus pulmonalis di sini melalui ostium trunci pulmonalis. Nah, di sini ada juga katup, yaitu valva trunci pulmonalis ini. Pulmonary valve. Kemudian lanjut ke atrium sinistra. Atrium sinistra ini juga terdiri dari sinus venarum cavarum, kemudian ada juga auricula sinistra. Ini auricula sinistra.
Kemudian si atrium sinistra ini dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra. Di sini ini ada dua pulmonalis dextra. Kemudian satu vena pulmonalis sinistra yang superior ini. Kemudian ada juga satu vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, kemudian si atrium sinistra ini berhubungan dengan ventricle sinistra melalui ostium anterioventricularis sinistrum, dan ada katup bicuspidalis atau katup mitral atau atrioventricularis sinistra valve. Kemudian lanjut ke ventricle sinistra. Di sini ventricle sinistra itu punya otot yang paling tebal karena dia itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia perlu otot yang tebal untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh karena tekanannya paling besar. Kemudian di ventricle sinistra ini sama juga ada musculi papillaris yang nanti akan menghubungkan ventricle dengan katup yang ada di sini, yaitu katup tricuspidalis atau valva tricuspidalis atau katup atrioventricularis sinistra. Dan si musculi papillaris ini juga dihubungkan dengan katupnya melalui chorda tendinae. Kemudian dia juga ada valva semiluraris aorta. Jadi ventricle sinistra ini kan nanti akan berhubungan ke aorta. Kemudian di antara ventricle sinistra dan aorta itu nanti ada katup semiluraris aorta yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai katup yang ada di jantung. Nah, prinsipnya di sini jika ada tekanan di belakang katup, maka katupnya akan membuka. Sedangkan kalau ada tekanan yang lebih besar itu berada di depan katup, maka katupnya akan menutup. Nah, misalnya di sini ada katup atrioventricularis sinistra atau valvula mitralis. Nah, saat ventricle relaksasi, maka tekanan di ventricle akan lebih rendah. Jadi cuspisnya akan tergantung lemas dan valva atrioventricularis akan terbuka. Jadi nanti darahnya bisa akan masuk dari atrium ke ventricle. Nah, suatu saat darah yang di ventricle itu akan penuh. Jadi tekanan di depan katupnya akan lebih besar daripada di belakang katup. Maka katupnya akan tertutup dan chorda tendinea dan musculi papillaris akan menegang. Nah, di sini, misalnya di sini, saat diastol atau ventricle relaksasi itu katup mitralis dan tricuspidalis itu akan membuka. Jadi darah bisa masuk dari atrium ke ventricle. Sementara katup pulmonalis dan katup aorta akan tertutup. Kemudian saat sistol atau saat ventricle berkontraksi, katup mitral dan katup tricuspidalis itu akan menutup, mencegah darah kembali lagi ke ventricle, ke atrium. Sementara itu, katup pulmonalis dan katup aorta akan terbuka, mengalirkan darah ke sini dan ke aorta. Kemudian kita bahas mengenai diafragma. Diafragma ini ada dua pars, yaitu pars muscularis dan centrum tendineum. Kalau pars muscularis ini terdiri dari otot dan dia itu letaknya di perifer. Pars muscularis ini ada pars costalis, pars sternalis, dan pars lumbalis. Yang di bagian anterior ini merupakan pars sternalis. Kemudian di bagian sini ini mengelilingi costa, itu namanya pars costalis. Kemudian di bagian belakang ini namanya pars lumbalis. Kemudian ada juga centrum tendineum, dia ini berupa jaringan ikat. Terus ada bangunan yang namanya hiatus esophagus. Ini letaknya setinggi vertebrae thorax 10 dan dia ini dilalui oleh esophagus, nervi vagi, dan rami esophagealis arteri gastrica sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni, ini terletak di vertebrae thorax 8 dan dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenius dexter, dan vasa lymphatica. Kemudian ada hiatus aorticus, di sini letaknya setinggi vertebrae thorax 12
dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, dan sistema vena azygos dan hemiazygos. Kemudian ada juga yang namanya trigonum sternocostal-lari, dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limpatica. Kemudian kita bahas tentang mediastinum. Apa sih mediastinum? Mediastinum itu adalah ruang di antara dua kavitas pleura. Jadi ini kan pleura yang membungkus paru-paru. Nah, di bagian tengah-tengahnya itu ada ruang namanya mediastinum. Dan ini yang hijau ini. Nah, mediastinum ini dibagi menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Nah, mediastinum inferius nanti terbagi lagi menjadi mediastinum anterius, mediastinum medius, dan mediastinum posterius. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Pertama, di sini ada mediastinum superior. Kita lihat di sini ada thymus, kemudian ada arcus aorta dan 3 percabangannya. Kemudian ada trachea, esophagus, kemudian ada juga vena brachiocephalica dextra sinistra, lalu vena cava superior, vena intercostale superior sinistra, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, dan ductus thoracicus. Kemudian untuk mediastinum anterior, kita lihat di sini ada sisa-sisa thymus. Kemudian ada juga lemak, jaringan ikat longgar, dan limfe. Untuk mediastinum medius, kita lihat di sini itu ada jantung atau core. Maka mediastinum medius ini isinya adalah jantung dan lapisan yang membungkusnya atau perikardium, kemudian pangkal dari aorta di sini, dan nervus phrenicus serta arteri vena pulmonalis. Kemudian di mediastinum posterior bisa kita lihat di sini dilalui oleh esophagus, kemudian aorta thoracica, dan sistema vena azygos dan hemiazygos. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyusunan video, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih.